Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa untuk bercengkrama dengan pemirsa yang ada di rumah. Selanjutnya salam salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya Messi Siska selaku moderator, dan di sebelah saya sudah ada narasumber yaitu Ustadz Karjan sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Bumi Telang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kita udah lama ini nggak podcast ini. Iya, vakum sudah. Ya, ini kita kembali lagi. Nah, ini materi kali ini yaitu tentang tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan istri. Itu apa aja, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jadi tanggung jawab seorang ayah atau seorang suami kepada anak dan istrinya itu diterangkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, inilah perintahnya, ku anfusakum wa ahlikum. Jadi seorang suami wajib hukumnya untuk mendidik, mengarahkan anak dan istrinya. Jadi tugas seorang ayah adalah mendidiknya, memimpinnya di dalam keluarga itu sehingga anak dan istrinya bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan di ayat ini selanjutnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Yang neraka itu digambarkan adalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Yang di dalam neraka itu penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Dan malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Dan malaikat ini tidak mendurhakai terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat ini selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, inilah ayat yang menerangkan bahwa tugas seorang suami kepada anak istrinya untuk dijaga supaya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimensi dasarnya. Kira-kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh, izin bertanya Ustaz. Ya. Kalau misalnya seumpama si ayahnya tadi itu baru belajar gitu Ustaz, misalnya itu kan berarti belum bisa terlalu penuh untuk menjaga dari api neraka tadi, misalnya baru belajar lah setelah dewasa ini. Itu gimana Ustaz? Apakah masih kewajibannya tadi atau gimana? Ya. Kalau misalnya kebetulan pasangan hidup kita atau suami kita itu ilmu agamanya kurang mumpuni, paling tidak selaku orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya nanti kalau sudah diberikan anak dan istrinya itu untuk diarahkan ke jalan yang benar. Contoh misalnya kita tidak bisa ngaji nih bapaknya, ya paling tidak diantarkan, didaftarkan untuk mengaji di TPA, TPV, Madin atau ke pondok-pondok pesantren. Kemudian istrinya diarahkan juga untuk ikut majelis-majelis taklim yang ada di lingkungan kita. Karena kita mau mendidiknya kurang mampu, kurang memahami di bidang agama. Paling tidak suaminya bisa mengarahkan ke hal-hal yang baik. Demikian. Ya. Gimana kalau misalnya suaminya itu yang
apa namanya yang kurang paham agama tadi gitu, males juga gitu nganter anaknya atau istrinya tadi ke tempat agama itu. Ya. Maksudnya masa bodoh gitu lah, mau ngaji silakan, mau nggak silakan, itu gimana Ustaz? Nah itu nanti ada namanya stafnya selaku orang tua, baik itu nanti ayah maupun ibu terhadap anak-anaknya. Ya itu ada perhitungannya. Kalau kita tidak mendakwahkan kepada anak-anak kita dan istri kita tentang kebaikan, tentang kewajiban untuk taat beribadah kepada Allah, maka kita itu dosa. Ya, kalau sang suami itu bebannya dua, anaknya dan istrinya. Jadi kalau misalnya istrinya melakukan perbuatan maksiat, maka sang suami ikut berdosa. Tapi kalau sang suami berbuat maksiat, istrinya tidak ikut berdosa. Nah inilah beban yang dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki itu adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki itu adalah pemimpin di dalam keluarga kita, maka ada beban. Jadi kalau suaminya kira-kira dulu tidak pernah ngaji, minimal juga ikut majelis taklim di lingkungannya, supaya lebih memahami tentang keagamaan yang kita anut adalah agama Islam. Seperti itu tugasnya. Ya, misalnya kebalikannya Ustaz. Ya. Misalnya si suami tadi sudah ngajak istrinya, misalnya ikut gitu, misalnya pengajian, tapi istrinya tuh males-malesan gitu, nggak mau. Nah, Itu itu gimana hukumnya? Apakah sudah gugur, tanggung jawab sang suami sudah mengingatkan atau gimana? Ya terus diingatkan, ya terus diingatkan kepada sang istri sampai ya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang jodohnya itu jodoh yang panjang. Kalau sudah didakwahkan istrinya tetap tidak mau untuk taat beribadah kepada Allah, berarti istri ini tidak taat kepada suaminya. Padahal istri itu kalau sudah menikah, yang wajib ditaati yang pertama bukan orang tua. Ini tolong diingat, yang wajib ditaati adalah sang suaminya. Selagi perintahnya sang suami itu yang benar untuk taat beribadah kepada Allah, wajib hukumnya ditaati. Maka ketika diberikan saran oleh suami, kok istrinya ini ingkar, itu dosanya balik kepada sang istri itu sendiri, gugur kewajiban sang suami. Ya, itu masih ada yang lain? Baik, mungkin cukup sekian Ya. pertanyaan dari saya. Apa misalnya pemirsa itu mau bertanya, boleh nanti komentar, nanti saya bacakan dan kita minta bantu Ustadz Sarjan untuk menjawabnya. Ya, Gitu, boleh. Ya. Allah. Baiklah, semoga podcast hari ini mendapat manfaat bagi kita semua, apalagi buat pemirsa yang ada di rumah, dan dapat kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Allahumma fiqil aqwa mitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.